Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lara Jingga. Pada sore hari ini senang sekali kita berjumpa di program BTV Inspiratif, di mana program ini kami dedikasikan untuk membahas isu-isu terhangat di Provinsi Jambi bersama dengan sosok-sosok inspiratif di Provinsi Jambi. Dan pada sore hari ini BTV Inspiratif akan membahas terkait dengan bentuk kawasan hutan di Provinsi Jambi. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan Bapak Andri Yushar selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin boleh Bapak sapa-sapa pemirsa BTV yang ada di rumah dengan memperkenalkan diri Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri Yushar, saat ini sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Demikian. Ya, berkenaan dengan tema yang akan kita bahas nih Pak, mengenai bentuk kawasan hutan di Provinsi Jambi. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya kawasan hutan di Provinsi Jambi ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk makhluk hidup yang ada di Provinsi Jambi ya Pak ya, terutama. Dan mungkin pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan bagaimana keadaan kawasan hutan pada saat ini di Provinsi Jambi Pak. Baik, kawasan hutan di Provinsi Jambi tentunya masih mengacu kepada apa yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana secara proporsional luas kawasan hutan di Provinsi Jambi itu meliputi kurang lebih 2.120.000 hektar yang terdiri dari berbagai macam peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Dan untuk saat ini tentunya kalau kita lihat data-data dari tutupan lahan dan data-data yang kita ambil secara digital, tentunya memang tidak hanya tutupan berhutan, dan ada juga tutupan yang lainnya yang berada di dalam kawasan hutan yang saya maksud tadi. Iya, lalu menurut Bapak sendiri nilai strategis adanya kawasan hutan bagi lingkungan itu seperti apa Pak? Baik, mungkin ini sudah kita maklumi bersama bahwa kawasan hutan itu memiliki beberapa nilai strategis tentunya. Yang kita rasakan misalnya beberapa manfaat dari kawasan hutan memberikan kelimpahan udara yang segar, yang oksigen yang kita hirup setiap hari. Kemudian juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa plasma nutpa, ya, dan jenis-jenis flora dan fauna yang ada khususnya endemik di Provinsi Jambi. Kemudian ada juga nilai strategis sebagai pengaturan tata air. Saat ini sedang musim penghujan, tentunya fungsi kawasan hutan sangat strategis untuk mengendalikan laju aliran air, tentunya mencegah seperti itu, banjir, mencegah ya, banjir juga, betul. Kemudian nilai strategis yang lainnya tentunya kawasan hutan diyakini juga sebagai pengendali iklim, terutama iklim mikro kita. Ada perubahan iklim, tentunya kontribusi terhadap luas kawasan hutan itu sangat penting bagi perubahan iklim. Kemudian yang sudah kita rasakan atau masyarakat juga rasakan adalah memiliki fungsi-fungsi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir mungkin sebagai ruang juga untuk pemanfaatan di sektor lainnya tentunya. Itu beberapa nilai strategis dari kawasan hutan. Adanya kawasan hutan. Betul. Dan untuk yang selanjutnya nih Pak, terkait dengan kebijakan penyelenggaraan kawasan hutan sendiri di Provinsi Jambi seperti apa nih Pak prosesnya? Kebijakannya tentunya kalau pemerintah daerah Provinsi Jambi mengacu kepada regulasi atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini terbit, mungkin ada undang-undang yang sudah kita kenal semua, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada terkompilasi undang-undang di sektor kehutanan, yaitu Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan dan Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang P3H.
Dan dari beberapa undang-undang ini sudah diterbitkan juga beberapa peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu, yaitu adalah peraturan pemerintah. Untuk sektor kehutanan ada yang sering kita acu adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan beberapa peraturan pemerintah yang lainnya yang terkait tentunya. Dan secara teknis juga sudah diturunkan beberapa melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan saya rasa yang pertanyaan tadi tentang kebijakan apa, tentunya kita tetap mengacu kepada regulasi yang ada dan berlaku saat ini di sektor kehutanan untuk diacu oleh semua pihak, tidak hanya oleh pemerintah, oleh perusahaan dan oleh masyarakat, tentunya seperti itu. Terkait dengan tadi kita sudah membahas terkait dengan kebijakan ya Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan juga terkait dengan siapa saja pengelola kawasan hutan Pak? Oke, baik. Mungkin sebelum itu saya coba jelaskan dulu ada beberapa peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan yang kita kenal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang pertama, kita kenal ada kawasan hutan konservasi namanya. Yang kedua ada kawasan hutan lindung, dan yang ketiga ada kawasan hutan produksi. Kawasan hutan konservasi terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama kawasan pelestarian alam, yang kedua kawasan suaka alam, dan taman buru. Nah, yang KPA dibagi lagi, ini memang banyak yang konservasi ini bagian-bagiannya. Yang kawasan pelestarian alam itu dibagi lagi menjadi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Kemudian ke yang kawasan suaka alam terbagi menjadi cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Kemudian yang hutan produksi itu terbagi dari hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kemudian yang hutan lindung tidak ada pembagiannya. Nah, pertanyaannya tadi siapa pengelolanya yang bertanggung jawab secara undang-undang? Hampir seluruh yang status dan peruntukannya untuk hutan konservasi yang ada di Jambi misalnya, ya ada 4 taman nasional nih. Taman Nasional Kerinci Sebelat, Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Berbak 9, Taman Nasional Bukit 12. Taman Nasional ini seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan pengelolanya adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang ini masih dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Kemudian fungsi konservasi yang lainnya juga, ya, di Jambi ada cagar alam, itu masih di bawah pengelolaan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang merupakan UPT dari KLHK. Di Jambi saat ini ada 22 entitas perizinan berusaha pemanfaatan hutan, yang sebelumnya dulu dikenal IUPH KA ada 2 skema hutan alam, kemudian ada 18 skema hutan tanaman, dan ada 2 unit skema restorasi ekosistem. Akan tapi di regulasi UCK sekarang seluruhnya nanti memiliki atau menggunakan skema multi usaha nanti. Jadi tidak hanya satu usaha di bidang kehutanan, tapi meliputi berbagai usaha yang memungkinkan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya perusahaan masing-masing. Sehingga nanti harapannya yang sebelumnya misalnya memiliki izin hutan tanaman, dia ada usaha lain yang sesuai dengan potensi setempat. Ketika ada potensi hasil hutan bukan payu seperti rotan, madu, itu bisa diusahakan. Harapannya bisa meningkatkan nilai produktivitas lahan di kawasan hutan produksi seperti itu. Nah, selain beberapa entitas yang diberikan izin kepada 22 perusahaan tadi, kebijakan pemerintah saat ini juga terkait dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat ikut mengelola kawasan hutan. Ada 5 skema perhutanan sosial yang ada sesuai regulasi. Yang pertama skema hutan tanaman rakyat, yang kedua hutan desa, yang ketiga hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Kelima skema ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk memiliki akses untuk mengelola kawasan hutan.
Dan sampai data saat ini yang kami terima sudah hampir 420 izin surat keputusan yang diberikan oleh Kementerian LHK untuk perhutanan sosial ini. Jadi sudah cukup banyak. Memang masih ada target dari beberapa sisa kawasan hutan yang open access. Itu mungkin nanti akan kita berikan juga dengan skema perhutanan sosial. Harapannya masyarakat yang selama ini mungkin dianggap sebagai penonton dalam hal ini pasif, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta nih pengelolaan ini harus melewati beberapa tahapan di verifikasi administrasi dalam konteks subjek objeknya. Subjeknya misalnya betulkah ini masyarakat setempat, masyarakat desa setempat. Tentunya kalau masyarakat dari kota kan tidak masuk kategori masyarakat yang bisa diberikan akses untuk perhutanan sosial. Kemudian objeknya juga mungkin nanti diverifikasi seperti apa. Ada tim verifikasi yang turun, tim yang tergabung dari beberapa instansi, dari pusat maupun dari daerah, dan dibantu juga dengan teman-teman NGO, dan sangat aktif juga di Jambi sudah ada Pokja, PPS, sudah ada Sekber yang bekerja sama untuk ya sama-sama bahu-membahu untuk memperkuat perhutanan sosial tentunya. Dan ada satu pekerjaan rumah lagi kalau boleh saya bilang dari perhutanan sosial ini, tidak hanya mengejar legalitas berupa surat keputusan, tapi tentunya pasca izin nih mau diapakan. Jadi masyarakat diajak mengelola kawasan hutan dengan passionnya masyarakat tentunya. Ini masyarakat budayanya apa misalnya, oh kami senang bertani, ayo ada program agroforestry, bisa menanam tanaman-tanaman semusim, tanaman tahunan di kawasan hutan dengan perencanaan yang ditetapkan tentunya. Atau ada juga masyarakat yang passionnya beternak, di kehutanan ada skema silvopastura misalnya, integrasi antara pengembangan ternak dengan kawasan hutan, sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih intensif mengelola ternaknya dan sekaligus menjaga kawasan hutannya, dan beberapa skema yang lain sesuai dengan preferensi masyarakat tentunya. Hal ini penting karena PS kan subjeknya masyarakat nih, tentunya masyarakat yang harus bergerak berinisiatif, walaupun memang harus tetap mendapatkan fasilitasi dari kita, bimbingan dari kita, semua pihak lah, sehingga harapannya nanti kelompok-kelompok perhutanan sosial yang sudah ada kita perkuat secara kelembagaannya. Di kita ada misalnya harus membentuk kelompok usaha perhutanan sosialnya apa nih. Kalau yang saat ini sudah banyak, mungkin pernah dengar juga produksi madu sudah banyak di Jambi dan sudah banyak dihasilkan juga dari perhutanan sosial. Terus ada yang kopi. Kalau kita beli kopi di pasaran sekarang, ada yang kemasan-kemasan tertentu, ada labelnya dari kelompok-kelompok tani dari perhutanan sosial. Itu mungkin kita kembangkan terus sehingga multiplier efeknya adalah ke pemberdayaan masyarakat. Jadi ada nilai ekonomi yang diterima oleh masyarakat, sekaligus menjaga sisi ekologis dari kawasan hutannya. Itulah harapannya, saling berintegrasi. Simbiosis mutualisme ya. Siap, betul. Jadi juga membantu perekonomian masyarakat Jambi tentunya, Pak. Harusnya memang ke situ tujuannya. Betul. Dan berarti ketika program itu berlangsung juga ada sesi pengawasan ya Pak ya dari kehutanan sendiri? Ya, mungkin tidak hanya pengawasan, lebih tepatnya pendampingan. Iya, di kita ada di beberapa, kalau instansi teknisnya ya di Dinas Kehutanan, di beberapa KPH itu kita punya beberapa penyuluh, punya pendamping juga yang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memang benar-benar mendampingi ini masyarakat dalam hal untuk memperkuat kelembagaan, menata kawasannya mau seperti apa, terus merencanakan nih kawasan yang ada dengan potensi yang ada mau diapakan. Itu tentunya harus terus didampingi ya karena kita maklumi mungkin keterbatasan juga dari masyarakat terkait dengan sumber daya, kapasitas, dan lain sebagainya. Di samping pendamping yang dari pemerintah, banyak juga sudah seperti saya sampaikan tadi, kita sudah
Harapannya nanti ini terus dapat bergulir ya, secara dinamis untuk memperkuat tentunya leading sektor masyarakat untuk membantu mengelola kawasan hutan dalam hal ini. Ya. Selain itu juga dampak terhadap perekonomiannya juga bagus ya Pak ya? Insya Allah, harapannya menuju ke sana. Jadi secara legal standing ya, surat keputusan perhutanan sosial ini kan durasinya cukup lama, 35 tahun gitu. Kalau saya ibaratkan dari 0 tahun sampai 5 tahun atau sampai 10 tahun masih butuh pendampingan, bimbingan, memang seharusnya seperti itu. Harapannya mungkin tahun-tahun 11 dan seterusnya sudah bisa mandiri, sudah bisa menghasilkan. Malah mungkin nanti jadi penggerak utama di sektor kehutanan, harapannya seperti itu. Amin ya Pak ya, Siap. semoga terrealisasi. Iya, betul. Dan obrolan kita pada sore hari ini cukup menarik pemirsa, terkait dengan bentuk kawasan hutan di Provinsi Jambi dan juga aneka program yang sudah Pak Andri Yushar jelaskan tadi terkait dengan kerjasama antara Dinas Kehutanan dan juga berbagai lini masyarakat ya, tentunya yang sangat bermanfaat untuk perekonomian masyarakat. Baik pemirsa, tidak terasa sudah sampai ke penghujung acara, di mana pembahasan kita pada sore hari ini tentunya akan menambah ilmu dan juga ilmu-ilmu baru untuk masyarakat dan juga penonton yang ada di rumah. Untuk itu saya Lara Jingga beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sama-sama. sudah main ke BTV.